Nyonya tua ini tiba-tiba jatuh ke tanah. Kurasa dia mencoba memeras uang. Hei nona muda, sebaiknya jangan ikut campur urusan orang lain. Saat itu sekelompok kerabat orang tua itu akan datang mencarimu untuk meminta ganti rugi. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mereka melihat seseorang jatuh, tapi tidak membantu. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu tahu? Aku sedang memeriksa nadinya. Tidak perlu. Kami sudah mengundang tabib dewa terbaik Z Nation, tabib Dewa Liao, akan segera tiba. Dokter dewa apa? Aku tidak tahu. Namun orang tua ini mengalami kambuh mendadak dari penyakit lama. Jika aku pun tidak segera dilakukan, aku takut dia tidak akan hidup melewati 2 tarikan napas. Nyonya tua bangunlah. Tunggu. Jika sesuatu terjadi pada Nyonya tua saya, aku akan menyeret seluruh keluargamu ikut dikubur bersama. Nyonya tua Anda sudah bangun. Nah, apakah kamu menyelamatkan saya? Ya, itu aku. Terima kasih. Kamu anak yang baik. Di sini, ada 100 juta, ambillah. Berapa 100 juta? Apakah itu banyak? Tidak perlu. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah tugas seorang dokter. Suyuyao. Aku akan pergi sekarang. Periksa informasi gadis ini. Nyonya tua, kami sudah menemukannya. Gadis ini mungkin adalah menantu perempuan Anda. Apa? Zhao Xiaoning, aku sengaja datang untuk memberitahumu. He Chen tidak pulang malam ini. Kami berencana pergi ke bar. Setelah selesai bersenang-senang, kami akan pergi ke hotel. Malam ini, kau bisa menjaga ranjang dingin itu sendirian. Bukankah aku sudah mengingatkannya untuk menjauhi wanita ini? He Chen, mengapa kau minum begitu banyak? Aku akan mengantarmu pulang. Mengapa kau di sini? Tentu saja aku di sini untuk menjemput He-Chen kita. Zhao Xiaoning, kau mencoba merebut priaku. Aku akan tidur dengan He-Chen malam ini pasti. Minggir. Menurut apa yang kalian orang modern katakan? Orang sepertimu disebut simpanan kan? Nona Su, jangan terlalu terang-terangan. Kalau tidak akan terlihat baik bagi siapapun. Zhao Xiaoning, kau benar-benar merasa hebat. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu aku akan menyelesaikan semua urusan lama sekaligus. Pukul saja dimanapun, asal jangan pukul wajah. Nyonya-mu, tunggu sebentar. Aku sedang mengurus beberapa masalah pribadi. Kau bisa mengambil gambar nanti. Kemarilah. Kau kemari juga. Baiklah, semua orang bisa mengambil gambar sekarang. Xiaoning, jangan main-main, ayo pulang. Sudah sadar sekarang? Permisi tuanmu, tentang Anda dan Nona Su tertangkap basah oleh istri Anda. Bagaimana pendapat Anda? Jangan ikut campur urusan orang lain. Semuanya bubar. Permisi nyonyamu, setelah semua ini terjadi, apakah Anda akan mempertimbangkan perceraian? Pengawal, bersihkan area ini. Bubar. Berhenti mengambil gambar. Keluar. Zhao Xiaoning, kamu merencanakan semua ini kan? Kakakmu. Ini adalah rencana rumitnya untuk membuatku terlihat buruk. Zhao Xiaoning, aku tidak peduli dengan perjanjian cerai itu. Apakah kamu menandatanganinya atau tidak? Aku memberitahumu. Kita sudah bercerai. Siapa yang berani bercerai? Kenapa kamu di sini? Masalah sebesar perceraian, kamu bahkan tidak memberitahuku. Apakah kamu masih mengakui aku sebagai ibumu? Bukankah aku hanya takut kamu khawatir? Bagaimanapun, Zhao Xiaoning adalah menantu keluargamuku.
Jika kamu berani bercerai, aku akan mengusirmu dari keluargamu. Xiaoning, ayo pulang. Ada apa? Ibu tidak pernah ikut campur urusanku. Kenapa temperamennya tiba-tiba berubah kali ini? Langit benar-benar membantuku. Aku tidak menyangka dia juga muncul. Kalau begitu, selama aku mendapatkan Leontin Giok pribadi itu, aku bisa sekali lagi menemukan harta yang ditinggalkan oleh mantan kaisar. Ibu, ini resepnya. 2 kali sehari. Lanjutkan selama 1 bulan. Penyakit lamamu akan segera sembuh. Saya tidak menyangka, kamu juga tahu pengobatan tradisional Tiongkok. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan banyak dokter. Kamu juga bisa mengobatinya. Keluar sebentar denganku. Nyonya tua, ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Tuan muda dan nyonya muda akan beristirahat di kediaman lama malam ini. Pergi dan siapkan kamar mereka. Ya. Saya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar muncul. Sama sepertiku, seseorang yang bertransmigrasi. Cermin ramalan itu benar. Dalam kehidupan saya sebelumnya, keluargamu Camilla, yang berutang pada Putri Xiaoning. Jetty. Dia muncul. Kamu bukan Zhao Xiaoning. Siapa sebenarnya kamu? Jika aku memberitahunya sekarang, bahwa aku sebenarnya bertransmigrasi dari zaman kuno ribuan tahun yang lalu, dia mungkin akan mengira aku gila. Apa yang kau bicarakan? Aku istrimu, Xiao Xiaoning. Begitukah? Ada apa? Dibandingkan sebelumnya, apakah ada yang berbeda dariku? Temperamen, kepribadian. Zhao Xiaoning yang dulu sama sekali tidak akan pernah melakukan apapun sendiri. Apalagi belajar akupuntur. Karena bosan. Aku hanya ingin hidup dengan cara yang berbeda. Kau terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, bagaimana kalau kau memeriksa tubuhku? Apa yang kamu lakukan? Aku membiarkanmu melihat tanda lahirku. Untung aku meneliti sebelumnya. Bagaimana tepatnya aku bisa kembali ke zaman kuno? Ibu, kamu masih bangun. Dasar bajingan. Nyali kamu semakin besar sekarang. Roh rubah di luar, praktis duduk di wajah orang yang berhak. Wanita itu Su Yuyao. Apakah kamu benar-benar tidak melihat niatnya? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Padahal tahu betul. Ibu, aku tidak tertarik pada Su Yuyao. Aku bersamanya hanya karena aku membalas budi dari dulu. Budi. Kamu selalu mengungkit ini setiap kali. Kapan akan terbayar? Ibu, harap tenang. Silakan duduk. Pergi. Kemari. Minumlah air, anak durhaka ini. Baiklah. Kurangi minum alkohol, itu tidak baik untuk kesehatanmu.
Zhao Xiaoning, apa kamu benar-benar peduli padaku? Atau kamu hanya ingin aku mengantarmu ke pelelangan? Lupakan saja. Kamu Zhao Xiaoning. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu cara peduli pada orang lain? Aku sangat ingin pergi ke lelang. Tapi aku juga sangat peduli padamu. Mu Hechin. Aku istrimu. Saya baik-baik saja sekarang. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Aku akan mandi dulu. Kalau begitu aku pergi. Kamar sebelah. Apa dia benar-benar Zhao Xiaoning? Wajah itu persis sama. Yang lucu adalah, aku justru punya perasaan padanya sekarang. Mungkinkah ini benar-benar karena aku terbentur kepala? Halo, dokter yang kuminta kamu cari terakhir kali. Sudah kamu temukan? Sudah menemukan mereka. Tuan muda, apakah Anda ingin mengirim nyonya muda ke sini? Besok, aku sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit. Permisi Nona Su. Ketua sedang sibuk sekarang. Anda tidak bisa masuk. Hichan secara khusus memanggilku. Beraninya kau menghentikanku. Saya dengar ketua kita. Bukankah dia sudah menikah? Lalu mengapa dia masih begitu terang-terangan dengan Nona Su? Saya dengar ketua dan nyonya muda saat ini memiliki pernikahan kontrak. Mereka berdua melakukan urusan masing-masing. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ketua tertarik pada Nona Su. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kembali bekerja kalian semua. Hichan. Ya ampun, sekarang ada tontonan yang bagus. Istri dan selingkuhan keduanya ada di sini. Hichan, Kamu di sini. aku tahu kau peduli padaku. Tadi malam, si Jalang Xiao Xiaoning itu, dia memukulku. Lihat, lihat semua memar di tubuhku. Lihat di sini. Lihat. Itu bukan salahku. Dia yang mendekatiku. Hichan, kau sebenarnya menyukaiku. Benar. Itu hanya karena Xiao Xiaoning. Kau menjaga jarak dariku. Nona Su, kamu salah paham. Sedangkan kamu, aku benar-benar tidak punya niat itu. Aku tidak percaya padamu. Jika kau tidak menyukaiku, lalu mengapa kau memperkenalkanku ke tempat yang selalu kuimpikan untuk bekerja di rumah sakit? Nona Su, aku sudah memberitahumu tadi malam mengenai apa yang terjadi padamu. Aku akan memberikan kompensasi tertentu. Aku tidak ingin berdebat dengannya hari ini. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Mu Hechan, apakah ini sikapmu? Baiklah, jangan lupa. Kau masih punya masalah yang kuminta bantuan. Kenapa kamu datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu dan Suyao di tengah hari bermesraan di sini?
Langsung saja ke intinya. Aku datang untuk membawakanmu makanan. Kamu membuatnya sendiri untukku. Aku ingat Xiao Xiaoning sebelumnya tidak bisa memasak. Jika aku bilang aku yang membuatnya, dia mungkin akan curiga lagi kan? Sudahlah, pelayan yang membuatnya. Bagaimana aku tahu caranya? Karena kamu di sini, pas sekali. Aku sudah membuat janji dengan dokter untukmu, siang ini, untuk membawamu menemui mereka. Dokter jenis apa? Seorang psikiater. Mu Hechin, kau tidak benar-benar berpikir. Ada yang salah denganku kan? Sejak kamu bangun, berbagai tingkah lakumu, berbagai perbuatanmu, sangat tidak normal. Menurutku, masih perlu diperiksa. Dia mencarimu. Selamat tinggal. Ketua, sesuatu terjadi. Bukankah Nona Su sebelumnya berjanji padamu bahwa dia akan membantumu menemukan Tetua He? Mengapa dia menarik kembali perkataannya sekarang? Apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda masih berpikir untuk membiarkan Tetua He mengobati Nyonya Tua? Bagaimana kalau begini? Telepon dia sekarang juga, dan katakan bahwa malam ini, aku mengundangnya ke restoran Puncak Awan, makan nasi sebagai permintaan maaf. Restoran Puncak Awan. Puncak Awan. Tetua He, mungkinkah psikiater itu? Hei, halo. Ning Ning sayang kecil. Lama tidak bertemu. Apakah itu pria yang bekerja sama dengan Su Youyao untuk menjebakku? Ada apa? Sayang kecil, ada apa? Bagaimana perasaanmu? Pergi beritahu Su Youyao bahwa jika dia ingin menggunakan metode keji seperti itu untuk membuatku menceraikan Wu Hechin. Mimpi saja. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sayang, Aku tidak menyangka dia sendiri yang datang mengetuk pintuku. Sempurna. sayang kecilku. Apakah kamu marah? Mengapa kamu tidak bicara? Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti? Kita akan pergi ke restoran kloto paling mewah di kota, Puncak Awan. Bukankah itu tempatmu, Hechin? Mentraktir makan malam Su Youyao? Sepertinya ada pertunjukan lain yang akan datang. Baiklah, aku akan pergi. Beberapa hari terakhir ini, kenapa kau tidak mencariku? Kemana kau menghilang? Bukankah aku sedang dalam perjalanan bisnis? Aku belum sempat memberitahumu. Aku mengerti. Menghindari sorotan untuk saat ini. Sayang, apa yang kamu katakan? Apa maksudku? Tidakkah kau tahu? Namamu Qian Yu kan? Aku menyuruh seseorang memeriksa akunmu. Ada kiriman uang di dalamnya. Itu dikirimkan kepadamu oleh Su Youyao. Berapa lama kau akan terus memainkan? Masih mau bermain sampai kapan lagi? Jika kau ingin uang, katakan saja padaku. Keluargamu tidak lebih miskin dari keluarga Su. Lima juta? Selama nyonyamu memberiku 5 juta, aku akan segera memihakmu dan membantumu menjelaskan. Semua ini adalah rencana Su Youyao. Kamu berkomplot melawanku. Benar-benar pantas menjadi seseorang yang ditemukan Su Youyao. Sekelompok orang bodoh. Hichen, lihat. Bukankah kau bilang dia sudah memutuskan hubungan dengan semua pria lain? Mereka diam-diam makan bersama lagi. Jadi dia hanya berbohong padamu sebelumnya. Aku tahu itu. Jika kita bersama. Sekarang, ada tontonan bagus. Tuan mudamu. Ketuamu. Ketuamu. Cepat pergi.
Zhao Xiaoning, kau berulang kali melanggar batas kesabaran He Chen. Apakah kau takut orang tidak akan tahu bahwa kau telah mengkhianati He Chen? Wanita sepertimu yang tidak tahu malu harus diusir tanpa apa-apa. Aku memperingatkanmu. Ini adalah pelajaran. Jika ada lain kali, itu tidak hanya akan menjadi tamparan. Kau, He Chen, lihat dia. Seperti wanita cerewet. Zhao Xiaoning. Aku benar-benar kecewa padamu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Hentikan. Mu Feiqin. Kau tidak mau mendengarkan penjelasanku. Dan kau hanya pergi begitu saja. Tidakkah kau tahu, He Chen tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada wanita sepertimu yang biasanya tidak setia. Pada akhirnya, dia hanya tidak cukup percaya padaku. Dia bahkan berpikir aku sakit. Ayah Kaisa, Ibu Permaisuri, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak biasanya sebodoh itu. Bagaimana bisa aku begitu mudah ditipu oleh Su Yuyao? Lupakan saja. Sekarang, aku hanya berharap pelelangan akan terjadi lebih cepat. Selama aku mendapatkan cermin ramalan, yang lainnya tidak penting. Xiao Wu, bagaimana kabar mereka belakangan ini? Saya dengar, Nyonya Muda ingin Tuan Muda mengajaknya ke lelang. Lelang. Saya dengar cermin ramalan akan muncul di lelang ini. Mungkinkah Xiaoning? Dia ingin mencari jalan kembali. Siapa? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau kembali? Aku kembali ke rumahku sendiri. Apakah ada masalah? Apa yang kau pegang di tanganmu? Tidak ada. Biar kulihat. Jadi, apakah kau membelinya untukku? Tidak. Promosi toko bunga. Beli satu gratis satu. Jadi punyaku dan Su Yuyao persis sama. Tidak mau. Kalau begitu aku akan membuangnya. Tidak mungkin. Tentang apa yang terjadi di restoran malam ini, aku minta maaf padamu. Kau tahu kau salah. Sebenarnya malam ini, ketika aku melihatmu di restoran, aku sudah menduga apa yang sedang terjadi hari ini di luar kantor. Menguping, aku akan membawa Su Yuyao ke restoran Puncak Awan untuk makan malam. Jika kamu benar-benar ingin bertemu kekasihmu secara diam-diam, mengapa kamu memilih restoran yang sama? Kau tidak sebodoh yang terlihat. Lalu kenapa kau pergi tanpa menoleh ke belakang? Karena aku masih membutuhkannya untuk sesuatu. Jadi aku harus membujuknya. Ya, Kalau begitu bolehkah aku bertanya, untuk apa dia berguna? Baiklah, aku tidak akan bertanya. Tidak akan bertanya. tidak akan bertanya. Ya, Selamat malam. pagi-pagi begini. Siapa ini? Ketua He, sebentar lagi. Mengapa kamu tidak dulu? He Chen. Tidak heran kau meremehkannya. Selalu terlihat seperti ini di rumah. Siapa yang bisa menyukai itu? Ketua He, mohon maaf atas pemandangan ini. Kami pergi dulu. Ketua He sedang memeriksa ulang nyonyamu.
Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Bukankah terakhir kali? Aku sudah menyembuhkan ibu. Kenapa kau mencari orang lain untuk pemeriksaan ulang? Mungkinkah ada masalah dengan keterampilan medisku? Biarkan aku masuk. Metode penusukannya salah. Apakah kau tahu siapa Tetua He? Tetua He di bidang pengobatan Tiongkok adalah seorang ahli. Kau berani mempertanyakan keterampilan medisnya. Zhao Xiaoning, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Tunggu sebentar. Posisi kau memasukkan jarum itu salah. Berhenti main-main. Keluar. Apakah kau mempertanyakan keterampilan medisku? Kau tidak percaya padaku. Itu sebabnya kau mencari orang lain untuk mengobati ibu. Tenang sedikit. Kamu yang biasanya tidak mengangkat jari. Bahkan belum pernah memasak. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Keterampilan medis akupuntur. Terakhir kali hanya bisa dikatakan itu. Kebetulan saja. Aku tidak pernah merasa tenang. Hichen benar. Kau seseorang yang tidak mengerti keterampilan medis. Benar-benar berani melakukan akupuntur untuk menyelamatkan seseorang. Kau benar-benar berani. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bisakah kau bertanggung jawab? Berhenti berdebat. Bolehkah saya bertanya The istri film was Anda? translated Siapa gurunya? and narrated by Benar-benar M bisa Media. melihat kesalahan saya dalam teknik penusukan. Jika bukan karena Anda mengingat tepat waktu, mungkin telah menyebabkan pasien kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetua Hei. Dia tidak mengerti apa-apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan ragukan dirimu, karena penilaiannya itu adalah kesalahan. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan belum pernah memiliki kesalahan dalam teknik dan lokasi. Sekarang saya sudah tua. Kesalahan tidak dapat dihindari. Saya tidak menyangka. Hari ini, untuk pertama kalinya, istri Anda melihatnya. Saya benar-benar malu. Tapi tetuamu, dari sini tampaknya. Istri Anda bukan orang biasa. Tetua He, apakah kamu serius? Diferensiasi dan diagnosis meridian. Pemilihan titik akupuntur di sepanjang meridian adalah dasar pengobatan TCM. Setiap jarum harus ditangani dengan sangat hati-hati dan teliti. Namun, aku tetap ingin meminta maaf padamu. Aku benar-benar cemas barusan. Itulah sebabnya aku dengan gegabah menyela dirimu. Tidak apa-apa. Bolehkah saya bertanya berapa tahun Anda belajar di bawah seorang guru? Dan di mana Anda bekerja sekarang? Saya tidak punya pekerjaan sekarang. Keterampilan medis yang begitu luar biasa. Bagaimana bisa disia-siakan? Meskipun saya belum pernah melihat Anda melakukan akupuntur sendiri. Tapi saya dengan tetuamu mengatakan, nyonya tuamu selalu menderita migrain. Dan setelah akupuntur Anda, dia menjadi lebih baik. Penyakit yang sulit dan rumit seperti ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan sembarang orang. Oleh karena itu, nyonya, apakah Anda tertarik untuk datang ke rumah sakit Renhe saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang bersama? Berbuat kebajikan. Tetua He, apakah kamu yakin dia benar-benar bisa? Mengapa aku tidak tahu kamu punya keterampilan medis sebelumnya? Lagi pula, rumah sakit Renhei adalah tempat yang banyak orang berusaha keras untuk masuk tetapi tidak bisa. Tetua He, kau harus berhati-hati. Jangan merusak reputasimu karena orang yang tidak penting. Nona Su, bukankah kamu juga mengandalkan koneksi untuk masuk ke rumah sakit yang kamu inginkan? Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Dan kamu masih meragukan saya. Aku tidak peduli Tetua He. Kau harus membiarkannya masuk ke Renhe Pharmaceutical. Kalau begitu aku juga ingin pergi. Ini benar-benar omong kosong. Anda adalah dokter barat. Kami adalah dokter TCM. Sama sekali tidak. Istri Anda yang terhormat, tolong pikirkan baik-baik. Saya juga sudah tua sekarang. Rumah sakit Renhe butuh darah muda. Jadi, apakah saya akan dibayar? Kamu benar-benar akan bekerja, Ya, hanya demi uang. Aku bilang, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau, tapi rumah sakit Renhe bukan tempat bagimu untuk main-main. Mu Fei-chin, saya hanya tidak ingin berutang padamu. Menawar cermin ramalan. Meskipun saya tidak tahu berapa biayanya. Tapi saya bersiap untuk masa sulit, dan itu pasti benar.
Saya hanya ingin mendapatkan uang dengan kemampuan saya sendiri. Kamu baru saja mendengar penatua He berkata, meskipun rumah sakit Renhei terkenal, tapi sangat sedikit dokter yang bisa mengobati penyakit sulit dan rumit. Menggunakan akupuntur, saya ingin menyelamatkan orang. Zhao Xiaoning dipuji beberapa kata oleh tetua He, dan sekarang tidak tahu diri. Kau hanya beruntung. Kau pikir tetua He benar-benar menghargai keterampilan medismu. Setidaknya tidak seperti beberapa orang yang hanya berhasil melalui koneksi. Kakak Hichen, kau tidak benar-benar akan membiarkannya pergi kan? Ini tidak baik kan? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Siapa yang bisa menanggung tanggung jawab itu? Lagi pula, Xiao Xiaoning adalah nyonya muda keluargamu. Muncul di depan umum, pasti akan memengaruhi reputasi keluargamu. Jika kamu benar-benar ingin menyadari nilai dirimu, ada banyak cara. Tapi kamu tidak harus pergi ke rumah sakit Renhei. Bagaimanapun aku tidak setuju dengan masalah ini. Jika kamu bersikeras pergi, maka tunggu sampai perjanjian cerai ditandatangani. Aku akan terserah padamu. Kamu tidak setuju? Saya setuju. Xiaoning, lanjutkan saja. Untuk masalah ini, saya akan mendukungmu dan membuat keputusan untukmu. Ibu. Ibu kamu yang terbaik. Rumah ini, saya tidak ingin melihat orang yang tidak relevan keluar. Baiklah, aku pergi. Zhao Xiaoning, kau tunggu saja. Akan ada saatnya kau jatuh ke tanganku. Mereka keluar kakak. Pria bermargamu itu sepertinya membawa wanita itu ke garasi bawah tanah. Ayo tangkap mereka. Ayo. Jika kita tidak menangkap mereka kali ini, awas dua kepala babi kalian. Baiklah kakak. Ayo. Nona Su, aku sudah membawamu ke sini. Silakan kembali. Hei Chen, kau sudah berubah. Dulu, kau tidak akan pernah membiarkan Zhao Xiaoning membuliku seperti itu. Apa kau berkomplot melawannya? Apa kau belum cukup berkomplot? Hichen, aku. Kau tidak perlu menjelaskan. Nona Su, izinkan aku menegaskan kembali. Bahkan tanpa Zhao Xiaoning, aku tidak akan menyukaimu. Hichen, apakah kau benar-benar tidak berperasaan? Saat aku menyelamatkanmu dulu, sudahkah kau lupa? 200 juta ini hari ini, jika kau tidak punya cara untuk mempertanggungjawabkannya kepada ayahmu, aku bisa memberikannya padamu secara pribadi. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kebaikan hatiku padamu sudah sepenuhnya terbayar. Aku tidak butuh uang. Aku tidak ingin impas. Su Yuyao, sebaiknya kita tidak pernah bertemu lagi. Mu Heichen, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Mu Heichen. Kakak mereka sepertinya bertengkar. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk bertindak. Kalian berdua, ambil karung-karung itu dan masukkan mereka untukku. Aku akan pergi menyetir. Baiklah kakak. Di mana sebenarnya mekanisme ini? Mungkinkah kita menawar barang yang salah? Tapi ini persis seperti cermin ramalan yang dijelaskan dalam teks. Mengapa kamu berjalan begitu pelan? Kamu membuatku takut. Kurasa ada sesuatu di pikiranmu. Katakan padaku, kenapa kau menginginkan cermin ini? Untuk apa itu? Hai, hati-hati, jangan menjatuhkannya. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Selama kau memberitahuku, aku akan mengembalikannya padamu. Aku, ketuamu. Sebagai seorang ketua dengan kekayaan bersih ratusan miliar, ini pertama kalinya Anda membawa istri Anda ke lelang. Dan Anda hanya menawar cermin kayu senilai 5 juta. Bukankah itu sedikit pelit? Dunia luar telah mengatakan, hubungan Anda tidak baik. Apakah tindakan Anda benar-benar mengkonfirmasi rumor di luar? Urusan keluargaku bukan untuk dikomentari semuanya keluar. Ketuamu,
Tolong jawab pertanyaan kami, Anda dan nyonyamu, pada tahap ini. Apakah Anda sedang mempersiapkan perceraian? Hei! Kalau begitu bukankah kamu bertanya pada orang yang salah? Saya akan menjawab untuknya. Alasan saya menawar cermin termurah adalah karena saya menyukainya dan bersikeras untuk memilikinya. Juga kalian media. Jangan membuatnya terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya. Nu Hee-chan sebenarnya orang yang sangat bertanggung jawab mengenai apakah kami bercerai atau tidak. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Lari! Entah kau Zhao Xiaoning atau bukan. Kurasa aku sudah jatuh cinta padamu. Mereka akhirnya pergi. Jika ini zaman kuno, berani memperlakukan putra mahkota dan putri mahkota seperti ini, saya akan membunuh mereka semua tidak menyisakan siapapun. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kalau kau punya sisi imut seperti itu. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak jatuh cinta padaku. Sekarang, saya punya cermin ramalan. Segera, aku akan bisa menemukan jalan kembali. Sebelum Mu Hee-chan pergi, aku akan menemukan cara untuk kembali 5 juta ini. Dengan begitu kita tidak akan berutang apapun satu sama lain. Jangan menatapku seperti itu. Itu membuatku malu. Ibuku meminta kita kembali untuk makan malam nanti malam. Ini sudah cukup larut. Ayo langsung saja ke sana. Aku setuju untuk bercerai. Apa yang kau katakan, Zhao Xiaoning? Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan sekarang kau setuju untuk bercerai. Kau memainkan kartu itu. Benar-benar brilian. Aku akan mengembalikan 5 juta itu kepadamu. Baiklah. Kalau begitu aku ingin seorang anak sekarang. Bukankah kau juga harus memenuhi janjimu? Halo, mu wanitamu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, bawa 1 juta untuk menebusnya. Tenanglah. Tenanglah. Hal semacam ini. Tidak ada kata terlambat untuk melakukannya di rumah. The film was Apa yang kau katakan? translated Apa and bedanya narrated by dengan M panggilan Media. penipuan ini? Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Dia sebenarnya orang yang begitu kejam. Kakak pergi keluar untuk menelepon. Bagaimana kalau kita lihat seperti apa rupa gadis ini? Hei, bukankah kita sudah melihatnya? Di luar bar terakhir kali kita berdiri sangat jauh. Kita tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Wanita ketua itu lembut dan lentur. Berkulit sangat putih. Bagaimana kalau kita sentuh dia dulu untuk memuaskan gairah kita? Tidak buruk sama sekali. Tunggu, jangan sentuh dia dulu. Kakak menangkap seorang wanita dan membawanya kembali. Bukankah itu hanya untuk memeras pria bernamamu ini? Bagaimana kalau kita telepon dan minta uangnya atas nama kakak dulu? Kita bisa bersenang-senang nanti. Baiklah. Halo. Mu wanitamu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, bawa saja 1 juta untuk menembus orangnya. Dia benar-benar menutup teleponku. Apa dia tidak peduli apapun? Apakah wanitanya hidup atau mati? Bos? Apa yang kalian lakukan? Bos, pria bernamamu ini kejam. Dia benar-benar menutup teleponku. Siapa yang menyuruhmu menelepon tanpa izin? Mu Hee-chan. Bos, aku bertindak atas inisiatifku sendiri. Geledah mereka. Kau salah orang. Bos? Bos? Sampah tak berguna, kalian berdua tidak berguna.
Bos? Kami tidak melihat dengan jelas sebelumnya. Wajah wanita ini. Dia selalu bersama pria bernamamu. Tertangkap. Orang yang ingin kau culik adalah Xiao Xiaoning. Aku bisa membantumu. Tapi kau harus memberitahuku dulu. Untuk apa kau menginginkan Xiao Xiaoning? Apakah dia memiliki sesuatu padanya yang kau inginkan? Kamu di sini. Ini yang kamu. Tawar malam ini barang antik itu. Iya, Ibu. Xiaoning, aku tahu selalu ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan Hichan. Tapi bukankah kamu bilang terakhir kali, kamu masih ingin memberiku cucu yang gemuk? Keluarga kita masih bahagia. Aku harap kalian berdua bisa manis dan penuh kasih. Dan tetap bersama sampai tua. Aku mengerti, Ibu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Cermin ramalan sudah di tangan. Sepertinya Xiaoning sudah bersiap untuk pergi. Ibu. Kau sengaja memanggil kami kembali. Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan? Ibu ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar mencintai Xiaoning? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Aku hanya takut bahwa pada saat kamu benar-benar menyadari apa yang ada di hatimu, sudah terlambat. Tidak, Ibu. Zhao Xiaoning. Tidak peduli skema apa yang kau rencanakan dalam hatimu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Selidiki asal-usul cermin itu. Aku ingin tahu sebenarnya untuk apa itu digunakan. Ya Tuan Muda. Halo Tetua Hei. Apakah ada kasus yang sulit dan rumit? Yang harganya sangat tinggi. Xiaoning, kau tidak berpikir untuk pergi sendiri kan? Apa artinya pergi sendiri? Ada kasus besar senilai 10 juta. The Apa kau film was berani mengambilnya? translated and Bahkan aku tidak narrated berani by menanganinya. M-Media. Aku akan mengambilnya, aku akan pergi mengobatinya. Pihak lain adalah pengusaha kaya, tapi usianya sudah lanjut. Mencapai 70 atau 80 tahun. Bersedia menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakitnya. Sekali ada kesalahan, Xiaoning nyawamu. 10 diriku tidak bisa menyelamatkannya. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak setuju. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Zhao Xiaoning untuk membayar kembali 5 juta saya. Kau rela mengambil risiko. Terkadang aku benar-benar ingin menggali hatimu ini dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Maafkan aku. Kamu yang tidak mau cerai. Dan kamu juga yang sekarang mau cerai. Kamu mempermainkan aku. Menyenangkan. Kalau begitu, aku setuju cerai. Mulai hari ini, aku tidak mau melihatmu lagi, pergilah. Lupakan saja. Aku akan pergi. Aku akan pergi, baiklah. Untuk apa kamu di sini? Kudengar Hichan mengusirmu dari rumah. Nona Su, jika kamu tidak sakit, belok kiri saat kamu keluar. Apa yang kau pura-purakan? Semua yang kau miliki sekarang diberikan oleh Hichan, termasuk pekerjaan ini. Tidak apa-apa, setelah aku pergi dari sini, semuanya di sini akan menjadi milikmu. Apakah kau mengasihaniku? Kau tidak pantas.
Aku ingin liontin giok itu, yang dia kenakan di lehernya. Selama kau bisa mendapatkannya, jangan khawatir mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan wanita Xiao Xiaoning itu muncul di depan pria itu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dokter Zhao, tolong kemari sebentar. Dia benar-benar memiliki liontin giok ini padanya. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk membiusnya dan membawanya pergi. Kenapa kamu masih di sini? Aku menunggumu kembali. Aku impulsif tadi, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin meminta maaf padamu. Berhenti. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Silakan pergi. Ketuamu. Katamu. Kata-kata itu tadi malam. The film was Bukankah itu translated terlalu kasar? and Dia narrated seorang by wanita. M. Media. Kemana dia bisa pergi kalau tidak pulang malam ini? Tidur di hotel sendirian di luar. Juga terlalu tidak aman. Rumah sakit tren hanya asrama staf. Terlalu banyak pria di sana. Tidak, tidak. Oh iya. Apa yang mau kamu katakan? Tadi lanjutkan. Nyonya muda tersiram air panas. Tapi tidak terlalu serius. Apa katamu? Nona Su pergi ke perusahaan untuk membuat masalah kemarin. Dikatakan bahwa terjadi konflik. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Hei ketuamu, bukankah kau baru saja memberitahu Nyonya muda tentang perceraian kemarin? Jika kau pergi sekarang, bukankah itu sedikit terlalu disengaja? Kalau begitu katakan aku akan menjemputnya. Untuk membawanya mengambil akta cerai. Ya begitu saja. Bukankah kantor urusan sipil tutup untuk akta cerai? Tunggu. Orangnya ada di mobilku, cepat kemari. Kau, bagaimana kau bisa bangun? Aku sama sekali tidak meminum air itu. Jika kamu akan menaruh sesuatu yang tidak berwarna dan tidak berbau, aku tidak akan menciumnya. Tapi kamu terlalu bodoh. Jangan khawatir. Seseorang akan datang untuk mengurusmu sebentar lagi. Minggir, tidak mungkin angan-angan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketuamu, apa kau di sini untuk menjemput Dr. Zhao? Dia sepertinya sudah pergi. Pergi. Ketuamu, kau dan Dr. Zhao tidak bertengkarkan. Dia berwajah datar sepanjang hari ini.
Ketuamu Dr. Zhao sebenarnya orang yang sangat baik. Ada seorang pasien hari ini yang seperti namanya datang untuk menemui dokter, tapi sebenarnya ingin mengejar Dr. Zhao. Coba tebak apa yang terjadi? Apa yang Dr. Zhao katakan? Apa? Dr. Zhao mengamatinya dan berkata, tidak setinggi suamiku, tidak setampan suamiku, tidak sekaya suamiku. Pergi sana. Apa yang dia katakan memang benar. Terima kasih. Hai ketuamu. Kepala pelayan juga tidak mengatakan apa-apa tentang nyonya muda kembali. Kau bilang sudah selarut ini. Kemana dia bisa pergi? Kamu bertanya padaku. Mana ku tahu. Cepat cari seseorang. Apa yang ingin kamu lakukan? Minggir, minggir, minggir. Kasim Liu. Kasim Liu, kenapa kamu di sini? Kau berani memanggil bos kami Kasim. Kau ingin matikan. Xiao Xiaoning. Aku tidak ingin berdebat denganmu hari ini tentang semua omong kosong itu. Aku hanya ingin satu hal. Selama kau memberikannya padaku, aku akan membiarkanmu pergi. Kasim Liu, apakah kamu memberontak? Putri Kabupaten. Terus terang. Ini zaman modern. Semua orang setara. Jadi kau bukan apa-apa sekarang. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin liontin giang di tubuhmu. Untuk apa kamu membutuhkan liontin giok itu? Aku ingat sekarang. Sebelum aku menikah, kamu terus mendesak ayah kekaisaranku untuk menyimpan liontin giok ini. Mungkinkah ada misteri di sini? Xiao Xiaoning, jangan banyak bertanya. Kau harus memberiku benda ini, hari ini mau tidak mau. Apa yang kakak dan wanita ini bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Aku juga tidak tahu. Baiklah. Aku bisa memberikannya kepadamu, tapi jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya sekarang juga. Keamanan sudah datang. Hentikan kejar dia. Jika kita tidak mendapatkan benda itu hari ini, aku akan membunuh kalian berdua saat kita kembali. Lari. Kenapa kau tidak lari lagi? Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku hanya memintanya. Sesuatu itu saja. Karena kau tidak mau memberikannya. Kalau begitu pergilah ke jalan bersamanya. Xiao Li suruh dia pergi cepat. Pergi. Mu Hechin. Kamu baik-baik saja? Kakak ada yang datang, ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Mu Hechin, jangan menakutiku. Hechin, bangun. Mu Hechin. Nyonya muda. Tuan muda baik-baik saja. Dia hanya pingsan saat melihat darat. Pergi. Sebenarnya, aku benar-benar pingsan hari itu. Itu tepat setelah kamu memelukku. Aku tiba-tiba terbangun lagi. Aku salah, aku salah. Aku seharusnya tidak menakutimu. Xiaoning. Aku minta maaf. Kamu sudah meminta maaf tadi. Aku sedang membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Aku seharusnya tidak menggunakan nada bicara seperti itu padamu. Kenapa kamu tidak kembali dan tinggal bersamaku? Tidak. Aku akan tidur di sini. Bagus banget. Kamu yakin tidur di sini malam ini? Kamu tahu, aku dengar kamar mayat rumah sakit ini pernah berhantu sebelumnya. Setiap malam, hantu ini akan berkeliaran di mana-mana.
Seperti sekarang. Aku akan kembali bersamamu. Baiklah. Tuan muda, Nyonya muda. Apa kau baik-baik saja? Satpam bilang sirkuitnya korslet, tapi tidak apa-apa. Aku sudah The film memperbaikinya was semua. translated and narrated by M Media. Xiaoning, kamu mau kemana? Tuan muda, Siapa itu? Aku sama sekali tidak takut. Ada hantu. Aku tidur bersamamu malam ini. Zhao Xiaoning, kamu mengujiku. Bagaimanapun juga kita suami istri. Wajar untuk tidur bersama. Kalau begitu seperti ini, bukankah itu juga normal? Kamu tidak malu kan? Konyol. Bagaimana mungkin aku malu? Tenanglah sedikit, Xiao Xiaoning. Bagaimanapun tubuhnya ini. Bahkan jika dimanfaatkan, kamu tidak akan rugi. Jangan khawatir. Sebelum kamu setuju, aku tidak akan menyentuhmu. Kenapa kamu tidak mengakui bahwa kamu tidak bisa? Apa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Zhao Xiaoning, bukankah kamu seharusnya memberitahuku tentang apa yang terjadi dengan pria itu? Dia meminta apa padamu? Jika aku mengatakan, aku kembali dari zaman kuno. Dia adalah Kasim pribadi ayah dan ibuku, Kasim pribadi. Apakah kamu akan percaya? Dia menginginkan Yeontin Giok ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, itu pasti tidak baik. Apa? Kamu juga mengenali Yeontin Giok ini? Tidak. Tuan muda, aku menemukan bahwa cermin itu dipuji oleh orang-orang kuno sebagai sangat ajaib. Dikatakan bisa kembali ke zaman kuno dan juga pergi ke masa depan yang dikenal sebagai cermin ramalan. Tuan muda, Nyonya tua Ines sudah tidur. Mengapa kau tidak kembali besok saja? Xiao, biarkan tuan muda masuk. Ibu, aku melihat Xiaoning dan kamu memiliki yang identik. Leonting Giok, ada apa? Aku memberikannya padanya. Bagaimana ini mungkin? Aku melihatnya saat aku kecil. Kamu hanya punya satu. Bagaimana bisa kamu memberikannya pada Xiaoning? Karena itu adalah apa yang kuberikan padanya ribuan tahun yang lalu. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Apakah kamu masih ibuku? Xiaoning sudah mendapatkan cermin ramalan. Dia bukan milik dunia ini. Jika kamu benar-benar mencintainya, pergi beritahu dia cepat. Jangan lewatkan kesempatan. Zhao Xiaoning. Zhao Xiaoning. Jangan menakutiku. Cepat keluar. Cepat keluar. Bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu bukan dari dunia ini, aku bisa menerimanya. Tapi janganlah kamu diam-diam. Pergi begitu saja, bolehkah? The film was Apa kamu benar-benar sudah translated pergi? and
narrated by M Media. Apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Tuan muda, ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mendengar banyak suara dari kamar. Jadi aku datang untuk memeriksa. Oh ya, Nyonya muda barusan memintaku untuk memberitahumu. Dia pergi ke desa untuk penyelamatan. Dan kemudian itu mendesak. Dokter dari rumah sakit datang menjemputnya, dan mereka pergi bersama. Apa katamu? Apa katamu? Maksudmu dia tidak pergi? Dia tidak pergi. Tuan muda, ada apa? Kamu? Aku baik-baik saja. Kamu bisa pergi. Baiklah. Zhao Xiaoning, tidak peduli kamu berasal dari arah mana. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah istriku. Aku tidak akan melepaskanmu. Di mana cermin ramalanku? Aku tidak tahu di mana aku meletakkannya. Apakah benda itu sangat penting bagimu? Tentu saja itu penting. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya kembali. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku penting? Itu kamu? Kamu mengambil cermin ramalanku. Ya, itu aku. $5 juta. Aku akan mengembalikannya padamu. Maukah kamu memberiku cermin ramalanku? Boleh untukku ya? Jika kamu harus memilih antara cermin ramalan dan aku, siapa yang akan kamu pilih? Ini dia. Jangan diambil. Itu sudah pecah. Kamu tidak menginginkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi, ada 2 liontin giok yang identik. Di mana yang satunya lagi? Yang satunya ada pada ibuku. Xiaoning, jika kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu pernah mencintaiku? Berita buruk ketuamu. Sesuatu yang besar terjadi di perusahaan. Aku akan segera ke sana. Ketuamu, tanah yang kita tawar itu. Ada masalah besar. Ratusan miliar lenyap begitu saja. Dan itu terkait dengan nilai pasar perusahaan kita. Juga jatuh dengan cepat. Ketuamu, perusahaan kita. Pasti ada orang dalam. Selidiki semua orang yang terlibat dalam proyek ini. Ya, Aku akan menemui seseorang. Lama tidak bertemu. Hichen, jarang sekali kau mentraktirku makan. Ada apa? Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Masalah The perusahaanku. film was translated Apakah kamu and memanipulasinya narrated dari by belakang? M Media. Aku tahu kamu. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Karena kau sudah mengatakannya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Apa yang kuinginkan sangat sederhana.
Menikahlah denganku. Apa? Kau tidak mau? Aku hanya tidak mengerti. Apa hebatnya Xiao Xiaoning? Apapun yang dia punya, aku juga punya. Apa yang tidak dia punya, aku punya lebih banyak. Aku bisa memberimu dukungan dalam pekerjaanmu. Kau dan aku adalah yang paling cocok. Meskipun kamu memiliki segalanya, kamu tetap tidak bisa dibandingkan dengannya. Bicaralah. Selain ini, aku bisa memberimu apa saja. Kalau begitu aku menginginkan tubuhmu. Aku tahu kamu akan datang. Xiaoning, aku sudah menunggumu sejak lama. Ibu, kamu tahu kenapa aku datang? Apa yang kamu inginkan? Bukankah ini? Seharusnya aku sudah menebak bahwa petunjuk yang ditinggalkan di cermin ramalan adalah dua liontin jiok yang menyatu. Jika kamu benar-benar ingin kembali ke masa lalu, maka aku bersedia memberikannya secara pribadi kepadamu. Tapi, Ibu, jika kamu tahu semua ini sejak lama, maka itu berarti kamu juga melakukan perjalanan waktu dari zaman kuno. Lalu, kenapa kamu tidak kembali? Aku juga tanpa sadar melakukan perjalanan waktu ke sini. Keanehan dan ketakutan seketika memenuhi hidupku. Hambatan bahasa, kebiasaan hidup yang berbeda. Segalanya, teknologi modern. Aku tidak tahu cara menggunakan apapun itu. Semua orang memandangku seperti orang bodoh. Tepat ketika aku paling putus asa, dialah kekasihku. Dia menyembuhkanku. Jadi, kamu tetap tinggal untuknya. Ya, batu nisannya ada di sini. Jadi aku ingin menjaganya seumur hidup. Xiaoning, jangan khawatir. Apakah kamu kembali atau tidak itu adalah kebebasanmu. Ibu tidak akan mencampurimu. Meskipun He Chan adalah putraku dan kamu adalah menantuku, aku tetap tahu bahwa kamu adalah gadis kecil yang merindukan rumah dan merindukan ibu serta ayahnya. Terima kasih, Ibu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ketuamu, apakah Anda benar-benar punya hubungan dengan Nona Su? Orang dalam perusahaan. Sudahkah kamu menemukannya? Belum. Ketuamu, jadi apa maksud Nona Su sekarang? Apakah dia sudah melunak? Kamu tetap di sini. Tunggu Su Yuyao. Setelah urusan di sana selesai, antar dia kembali. Awasi dia. Pastikan tidak ada yang salah. Halo, Ibu. Xiaoning dia. Xiaoning dia sudah pergi. Baiklah. Aku tahu. Hei, tunggu sebentar. Maksudku dia pergi dari tempatku. Jika kamu pulang sekarang, kamu seharusnya masih bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Baiklah. Aku akan segera kembali. Nona Su, di mana He Chan? Aku bertanya padamu, di manakah lokasimu He Chan? Dia hanya asal mencari pria dan berpikir dia bisa membodohiku. ketuamu ada urusan, jadi dia kembali duluan. The film was Kemari. translated and narrated by M Media. Beritahu aku apa yang harus dia hadiri. Apakah dia dipanggil pergi lagi oleh Jalan Xiao Xiaoning itu? Nona Su, Anda mabuk. Anda harus segera kembali dan beristirahat.
Karena Mo Hei-chan tidak tidur denganku sebagai asisten khususnya. Kalau begitu kau bisa menggantikannya. Tidak. Malam ini dia seharusnya menemani si Yu Yao. Dia tidak akan kembalikan. Perusahaan Hei-chan ada masalah. Aku bertanya pada asisten Lee. So Yu Yao ada di baliknya. Kurasa Hei-chan akan pergi mencari wanita itu jika dia benar-benar berkompromi demi perusahaan. Xiaoning, maka jangan ragu. Kembalilah ke tempat yang kamu inginkan. Ini seharusnya. Yang itu kan? Asisten Lee. Aku tidak menyangka kau semudah ini. Kau adalah harta karun. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Nona Su, Anda sudah terlalu banyak minum. Saya akan memanggilkan mobil untuk Anda. Di manakah lokasi Mo Hei-chan? Nyonya muda, Anda salah orang. Zhao Xiaoning. Menyebalkan sekali. Aku bertemu denganmu di mana-mana. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak kemari untuk balas dendam padaku kan? Biar ku beritahu. Priamu. Cepat pergi. Cepat. Nyonya muda. Jadi, Mo Hei-chan mengorbankanmu. Nyonya muda. Tolong jangan menggodaku. Nyonya muda ini. Bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cepat pulang. Aku pergi. Tunggu. Karena dia tidak menyerah pada Su Yao, lalu bagaimana masalah perusahaan ditangani? Apakah itu sangat serius? Ini cukup serius. Jika kita tidak bisa dengan cepat menemukan investor baru, saya khawatir perusahaan akan kesulitan melewati masa sulit ini. Kamu harus cepat kembali. Kalau begitu saya akan pergi. Halo, Tetua Hei. Xiaoning, ada apa? Kamu menyebutkan terakhir kali. Pengusaha kaya yang menawarkan 10 juta itu. Aku ingin pergi mengobatinya. Bisakah kamu membantuku menghubunginya? Kebetulan, dia juga menanyakan hal itu padaku. Saya akan memberimu alamat. Pergi ke sana besok. Terima kasih Tetua Hei. Pengusaha kaya ini, temperamennya sangat aneh. Anda sama sekali tidak boleh membuat marah orang tua itu. Mereka mensyaratkan hanya satu orang yang boleh masuk. Anda sendiri harus ingat untuk sangat berhati-hati. Saya akan masuk duluan untuk menyapa. Anda tunggu di pintu sebentar. Silakan masuk. Ayah Kaisar. Ibu Permaisuri. The film was Ketuamu, translated satu kabar baik, and satu narrated kabar by buruk. M. Media. Mana yang ingin Anda dengar duluan? Katamu dia pergi begitu saja. Apakah dia tidak pernah mencintaiku sama sekali? Katamu menjadi istri ketuamu di sini bersamaku. Apa yang kurang dibandingkan dengan status dan posisinya di zaman kuno? Belum lagi seorang putri permaisuri. Bahkan seorang permaisuri pun tak sebanding denganku. Kau bilang betapa keras kepalanya dia padaku sebelumnya. Apakah aku pernah mengatakan sepatah kata pun tentangnya? Sekarang dia pergi begitu saja. Hati wanita bagai jarum di dasar laut. Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Ketuamu, wanita Anda tahu, hanya perlu sedikit bujukan. Urusan perusahaan adalah yang terpenting. Mata-mata itu sudah saya singkirkan. Anda bilang, jika aku harus pergi bersamanya, bagaimana jadinya?
Ketuamu, Nyonya Muda ada di hotel. Anda bisa pergi membujuknya kapan saja. Lalu bagaimana dengan urusan perusahaan sekarang? Jika kita tidak menanganinya, sekarang kita akan benar-benar tamat. Apa yang kau katakan? Perusahaan. Hotel. Ya. Kemarin ketika saya mengantar Nanasu pulang, saya melihat Nyonya Muda membawa koper. Akan check-in ke hotel sendirian. Dia terlihat cukup kesepian. Bagus sekali. Tuan Muda, ini pekerjaan. Masa depan kita, milik kita. Aku sangat merindukanmu. Ayah Kaisar dan aku juga merindukanmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini juga? Ceritanya panjang. Saat itu, setelah kamu menikah, ayah Kaisarmu jatuh sakit karena depresi berkepanjangan. Kami menyiapkan hadiah-hadiah mewah dan sedang bersiap untuk mengunjungimu. Tapi kami bertemu bandit. Ayah Kaisarmu dan aku tidak punya tempat bersembunyi saat itu dan pingsan. Ketika kami bangun lagi, kami sudah ada di sini. Kemudian, kami akhirnya berhasil beradaptasi dengan kehidupan di sini dan identitas baru kami. Tiba-tiba kami melihatmu online, berita tentang kamu mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tapi ayahmu dan aku khawatir bahwa itu hanya penampilan yang mirip dan bukan kamu. Kami awalnya berpikir untuk memintamu datang untuk konsultasi, untuk mengujimu terlebih dahulu. Kami tidak menyangka itu benar-benar kamu. Tuan Sao, kalau begitu saya kira saya tidak sengaja melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuan Tuahei. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya datang untuk sesuatu yang penting, yang membutuhkan bantuanmu. Nyonya Muda, siapa kedua orang ini? Di manakah lokasimu, Sechin? Ketuamu. Apakah dia tidak ada di perusahaan? Saya akan meneleponnya dan menyuruhnya datang. Zhao Xiaoning. Kau masih di sini. Bagus sekali. Aku tahu itu. Kau tidak tega meninggalkanku. Kau tidak sekejam itu. Baiklah. Ngomong-ngomong, The Itu. film was translated and narrated cepat by sapa ayah mertua Media. dan ibu mertuamu. Mereka adalah bala bantuan yang kubawa untukmu. Ayah mertua dan ibu mertua di atas. Terimalah sujud dari menantu rendahanmu ini. Bagus-bagus. Ayah mertua, silakan. Cepat bangun. Selama kamu dan Xiaoning bahagia, kami berdua tidak punya hal lain untuk dikhawatirkan. Kali ini ayah mertua, kau membantu perusahaanku keluar dari masalah. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Juga, melalui pengalaman ini, aku telah memahami hatiku sendiri. Aku mencintai Xiaoning. Sangat. Sangat mencintainya. Aku tidak bisa tanpanya. Bagus, bagus. Ya, Bagus.